Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah segala nikmat iman dan Islam. Dan tentunya kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hari ini materi kuliah kita adalah terkait yang jadi saya pekan kemarin, yaitu digital currency in Islam. Yang belum bukan tugas mungkin bisa segera mengumpulkan ya. Oke, lanjut, langsung kita mulai aja. Ada beberapa materi yang kita bahas. Pertama itu terkait cryptocurrency, e-wallet, e-money, GNT, dan bagaimana Islam memandang terkait digital currency. Terus digital transaction. Terakhir ada beberapa isu yang akan kita bahas terkait transaksi digital, utamanya di Indonesia. Nah, kalau kita pahami secara definisi, cryptocurrency itu adalah mata uang digital ya. Jadi dia itu mata uang digital, dia bentuknya virtual atau sebagai komputer ya, yang dijamin oleh kriptografi. Jadi yang menjamin keamanannya adalah sandi rahasia. Sandi yang tidak dimiliki siapapun, yang terenkripsi secara desentralisasi di seluruh negara. Ya. Bagaimana cara kerjanya nanti kita akan coba saya jelaskan ya. Jadi emang cirinya ada, kalau saya lihat itu ada 6 ya. Rangkum ada 6. Pertama dia digital. Digital, uang ini gak ada fisiknya artinya. Dia hanya berlaku di komputer. Berarti kalau dia nggak punya komputer, dia nggak bakal punya uang ini. Nggak ada bentuk fisik yang dapat kita pegang sehari-hari ya. Dan yang saya tahu juga ini juga hanya bisa untuk transaksi online ya. Dan dia sifatnya peer to peer ya, dari orang ke orang ya, transaksi dari satu orang ke orang lainnya secara online ya, peer to peer. Nah, jadi ada yang setiap ada orang yang beli, ada orang yang menjual gitu kan. Dan rata-rata mereka nggak tahu siapa yang memiliki dana ini. Dan dia bersifat global. Global itu artinya nilainya sama setiap negara. Ya, tidak ada perbedaan kurs di tiap negara. Kalau kayak uang kertas kan, kalau kita lihat rupiah sama dolar tuh ada bedanya ya. Rupiah kalau kita sandingkan dengan dolar tuh 1 dolar sama dengan 14.000 rupiah. 1 dolar sama dengan sekitar 1 real sama dengan 3.000 rupiah gitu kan. Ada perubahannya gitu kan. Di tiap negara berbeda. Tapi kalau cryptocurrency ini sifatnya global, mata uang global gitu ya. Semuanya sama di tiap negara, angkanya sama. Baru ketika dikonversikan ke rupiah, dikonversikan ke dolar, baru dia akan beda. Dan kalau dia transaksi menggunakan cryptocurrency itu sama, nilainya sama setiap negara ya. Nah, poinnya adalah di sini. Dia adalah terenkripsi nomor 4 ya. Jadi setiap pengguna itu punya kode sendiri untuk transaksi. Pengguna tidak bisa melihat transaksi tersebut dilakukan oleh siapa, tidak ada nama asli yang muncul dalam setiap transaksi cryptocurrency. Ini menarik ya. Cryptocurrency yang pertama kali dibuat adalah Bitcoin. Itu dibuat oleh Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto ini bukan nama asli ya. Ini bisa jadi emang namanya nama Jepang ya. Tapi bisa jadi nama orang daerah manapun gitu ya. Karena ini bukan nama asli. Ya. Tapi ini emang dimulai dari, kalau kita lihat secara histori, dimulai dari Weidai ya. Weidai ini nama orang aslinya, ada fotonya ya. Ini emang dia yang mengonsep Bimani ya, Bimani. Kalau ada yang suka One Piece tuh ada namanya Berry ya. Itu B, lambangnya juga B ya. B ya, mata uang di anime One Piece itu juga logonya juga B ya. Itu yang mengkonsep pertama kali terkait uang elektronik di tahun 98 ya. Terus dokumen konsepnya mulai ada tersebar di internet tahun 2008 dan mulai muncul launchingnya itu tahun 2009 ya. Nah, tahun 2010 itu baru mulai lancar Bitcoin. Yang uniknya gini ya, kalau teman-teman beli Bitcoin di tahun 2010 itu harganya paling cuma 10 rupiah ya, atau sekitar berapa dolar gitu. Tapi sekarang satu Bitcoin itu harganya kalau kita konversi ke rupiah itu hampir 490 juta, hampir 500 juta ya. Bisa teman-teman cek di internet sekarang. Itu harganya hampir 500 juta per satu Bitcoin. Kenapa bisa
angkanya bisa besar. Ini terkait nanti di poin ke-6 ya. Ya. Tapi saya nggak mau jelaskan terkait fluktuasi nilainya dulu. Jadi saya mau jelaskan dia terenkripsi. Ini adalah model bukan model bisnis ya. Ini model coding terbaru yang sekarang banyak dipakai di dunia ya. Ya. Jadi setiap orang itu memiliki enkripsi. Jadi itu datanya itu paralel gitu ya. Di antar saudara. Jadi servernya nggak satu. Beda sama kalau kayak gampang ini ya. Misalnya kalau kita nyimpen video di YouTube, kita upload video di YouTube, itu kan servernya satu ya, di Amerika sana, di perusahaan Google sana. Jadi semua data kita tersimpan di server yang ada di Amerika sana. Jadi di database sana tuh. Jadi besar sekali, ada gudang database sana. Seperti itu. Tapi kalau terenkripsi ini servernya banyak di seluruh dunia. Dan servernya berupa komputer rumahan gitu kan. Komputer rumahan itu banyak sekali. Jadi tiap orang tidak bisa, dan dia selalu ada konfirmasi. Misalnya saya bilang saya yang A katakanlah si Alex gitu. Alex punya akun Bitcoin sebanyak 5 atau 10 punya 10 Bitcoin. Nah, nanti akan dibaca sama sistem dan akan dikonfirmasi ulang di tiap server apakah benar si Alex ini punya 10 Bitcoin. Dan servernya banyak seluruhnya. Satu aja server satu server aja bilang si Alex ini nggak punya Bitcoin gitu kan, maka dia akan batal dianggap memiliki Bitcoin. Jadi dia tuh emang secara efektif secara matematis di setiap server dia akan mengkonfirmasi ulang gitu kan. Jadi nggak bisa satu orang itu menguasai. Jadi beda ya, kalau server yang satu itu akan ada satu orang yang menguasai gitu kan. Dia bisa aja menghapus akun tersebut gitu kan. Jadi bisa aja kalau misalnya kita punya akun YouTube gitu kan, bisa aja kalau YouTube bilang nih videonya nggak bagus, hapus aja gitu. Mereka bisa punya wewenang seperti itu. Tapi kalau Bitcoin dia nggak bisa, karena dia sistemnya adalah terkonfirmasi secara otomatis di tiap server. Ya, terkonfirmasi otomatis di tiap server. Gampangnya seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu ide awalnya, emang cryptocurrency ini adalah bagaimana uang itu tidak ada yang monopoli. Ya, di awalnya, jadi orang-orang yang bikin cryptocurrency ini awalnya semangatnya adalah dia nggak ingin ada orang yang monopoli keuangan dia gitu. Contohnya kita sekarang kan kita punya uang, itu kan uang kita kan dicetak sama Bank Indonesia ya. Setiap transaksi kita diawasi oleh Bank Indonesia. Kita transaksi ke luar negeri itu ada fee-nya lumayan besar ya. Nah di cryptocurrency semua itu nggak berlaku ya. Semua itu nggak berlaku, jadi nggak ada Bank Indonesia, nggak ada percetakan uang ya. Jadi bebas gitu kan. Emang yang mengatur benar-benar pasar ya, yang betul-benar pasar ya. Semangatnya sama dengan semangat emas ya. Emas itu kan yang mengatur jumlahnya Allah ya. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan di muka bumi, itu kan sudah ada kadar emas yang Allah turunkan, berapa jumlah emas yang dijarah oleh manusia. Seperti itu. Nah, cryptocurrency juga seperti itu ya. Di poin ke-6 ternyata Satoshi Nakamoto menyebutkan itu hanya akan ada 21 juta Bitcoin hingga tahun 2140 ya. Jadi ada limitnya ya. Jadi ini nggak bisa dicetak terus, jadi dia ada batasannya. Kalau cek di internet sekarang, Bitcoin itu sudah sampai ke angka 16 juta ya. Jadi sudah mendekati limitnya seperti itu. Itulah yang menyebabkan, karena jumlahnya terbatas, inilah yang dan maka berlakulah hukum ekonomi gitu ya. Bayangkan penduduk di dunia ini miliaran gitu kan. Sedangkan jumlah mata uang cryptocurrency-nya itu hanya 20 juta. Nah, itulah yang menyebabkan nilai Bitcoin yang awalnya cuma 10 rupiah di tahun 2010 dan sekarang di tahun 2021 itu angka nilai tukarnya sampai 500 juta rupiah karena peminatnya banyak gitu kan. Dan kalau teman-teman lihat nih fluktuasinya sangat besar ya, sangat nanti saya ada gambarnya nanti nih. Dan ini bukan cuma satu ya, Bitcoin itu adalah yang pertama, tapi setelah itu banyak sekali muncul cryptocurrency yang lain ya. Termasuk juga beberapa platform online sosial media juga menerbitkan cryptocurrency tersendiri ya.
Nah, terkait yang ekstremisme, nah ini yang kedua, yang kelima ya, ini belum saya jelaskan. Terdesentralisasi. Jadi tidak ada centralized, tidak ada bank atau pihak ketiga. Setiap orang bertanggung jawab atas uang mereka sendiri. Nah, ini semangatnya di sini sebenarnya ya. Tidak ada bank dan tidak ada pihak ketiga, karena bank itu akan, ya terus tuh ya, bank itu pasti akan cari untung dari transaksi orang gitu kan. Orang nabung, orang minjem, dia akan cari untung dari situ. Ya, tapi kalau ini frekuensi semua itu nggak berlaku. Semangatnya dari situ ya sebenarnya. Dan ini ramai sekali dibicarakannya karena nilai investasinya cukup besar. Jadi kalau teman-teman lihat, orang yang nabung, yang beli Bitcoin tahun 2010 sekarang udah jadi jutawan berarti dia. Ya, padahal dia belinya cuma dengan uang sekitar 100 rupiah gitu ya. Mudah sekali zaman itu, awal-awal terbit. Oke, itu bisa dilansir ya di tahun 2013 ada muncul lagi nama cryptocurrency yang lain, yaitu Litecoin dan Namecoin. Terus ada Dogecoin, ada Lithium. Jadi yang pertama itu Bitcoin, yang kedua tuh ada Lithium namanya. Itu juga salah satu nama cryptocurrency yang cukup masyhur ya. Nah, bahkan di Amerika sendiri tahun 2014 itu sudah muncul ATM Bitcoin ya. Sudah muncul ATM Bitcoin tahun 2017, itu bahkan menembus angka paling tinggi ya, itu $10.000 ya. Jadi satu Bitcoin sebenarnya $10.000, bayangkan ya. $1 itu dirupiahkan 14.000. Gimana $10.000 seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini terkait cryptocurrency. Jika ada pertanyaan bisa langsung di komen di grup ya. Oke, nah ini kalau kita lihat, nah ini ada 10 Bitcoin yang menurut, yang secara ini dia cukup terkenal ya. Dia ada Bitcoin, ada Ethereum, Tether, Binance Coin, Cardano, XRP, Dogecoin, USD Coin, Polkadot ya, Binance USD ya. Nah, kalau kita lihat, kalau di tahun 2020 ini fluktuasi nilainya turun. Kita bisa lihat di price graph di sini. Di sini ya kita lihat, nilainya cenderung menurun ya di sini. Di sini kita lihat di sini ya. Nilainya rata-rata hampir semuanya menurun, kecuali yang USD Coin ini cukup tinggi ya. Tapi nilainya kalau kita kapitalisasi cukup kecil ya, hanya $1 per Bitcoin. Tapi kalau Bitcoin yang pertama kali muncul itu sampai ke angka 33.898 ya, US dollar ya, per satu Bitcoinnya ya. Pada satu Bitcoinnya ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi harganya sudah sampai 33.000. Lumayan besar ya. 33.000 dolar ya satu Bitcoinnya. Kalau Ethereum $2.000 ya, cukup besar ya. Yang lain tuh yang ini kan yang baru-baru muncul nih. Dogecoin, XRP itu angkanya malah sangat murah sekali. Kalau kita lihat 0,22 itu, kalau kayak Dogecoin cuma 0,22, itu cuman artinya dia cuma harganya sekitar $3.000. Dan kita lihat di sini ya, Bitcoin itu jumlahnya cuma 18, baru yang di pasar, yang ada di pasaran itu baru 18 juta jumlahnya. Tapi kalau Ethereum sampai 116 ya. Artinya kita berlaku ekonomi di sini ya. Makin banyak dia bersirkulasi di pasar, di ini ya, di kolom ini. Makin banyak dia sirkulasi di pasar, artinya nilainya akan semakin turun gitu ya. Ya. Tether ini nilainya 62 ya, 62 miliar ya. Iya benar, 62 miliar ya di dunia. Otomatis dia nilainya cuma tinggal $1 sekarang. Dogecoin dia sampai 130 miliar jumlah yang tersebar di dunia maya. Makanya nilainya cuma $3.000 di sini. Ya. 0,22 ini dolarnya kalau kita konversikan ke rupiah sekitar 3.000. Saya pernah tadi ngecek ya, sempat ngecek sendiri dulu ini. Binance Coin karena dia nilainya kecil, dia angkanya bisa sangat besar kalau kita konversikan ke uang real. Ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah hukum ekonomi ya. Jadi makin banyak sirkulasinya di pasar, otomatis nilainya, harganya akan semakin, nilai tukarnya akan semakin kecil. Oke. Dan ini juga sama berlaku pada hukum ekonomi ya. Makin banyak rupiah dicetak, maka nilainya juga akan semakin murah. Oke. Selanjutnya, nah
Untuk Bitcoin saya kira cukup ya, kita nggak usah bahas banyak-banyak terkait cryptocurrency. Kita masuk ke uang digital currency yang kedua, uang digital yang kedua ya. Ada namanya istilah e-wallet ya. Itu elektronik, wallet itu adalah dompet ya. Nanti beda ya sama e-money. Jadi teman-teman harus tahu bedanya antara e-wallet sama e-money. Jadi kalau e-wallet itu jelas dompet elektronik ya. Jadi kalau secara definisi dia untuk menyimpan uang. Jadi emang gunanya menyimpan uang. Ya. Tapi dia juga bisa ditransaksikan ya. Dompetnya itu bisa dikeluarkan secara otomatis melalui sistem. Dia secara online ataupun offline dengan menggunakan QR code, bisa pakai QR code ya. Dengan QR code atau dan berbasis server. Pokoknya di sini dia basisnya server. Kalau basisnya server, kita harus registrasi. Harus ada PIN di situ, dan biasanya kalau seandainya HP kita hilang, uang kita masih ada. Karena dia uangnya disimpan di server, datanya disimpan di server. Seperti itu ya. Dapat melakukan top up dan transfer deposit ya. Biasanya stay promosi pada brand-brand tertentu. Biasanya dia akan kerjasama sama brand tertentu. Nah, ini akan kita ketahui juga di dalam Islam nanti bagaimana Islam mendapat melihat ini ya. Jadi kenapa dia promosi pada brand-brand tertentu? Karena biasanya uang yang masuk ke dalam dompet-dompet ini, dompet-dompet elektronik ini itu akan dikapitalisasi oleh pasar, dikapitalisasi oleh penerbitnya lagi. Misalnya kalau kita lihat di sini ya, ada 10 top e-wallet di Indonesia. Ini berdasarkan data Singapore Fintech ya, news. Yang pertama adalah GoPay ya. GoPay ini nomor 1. Nah, punyanya Gojek ya. Kedua OVO, ini punyanya Grab ya. Punya Grab. Yang ketiga adalah Danaku. Baru yang punya BUMN ya. Jadi BUMN ini kalah sama swasta ya. Link aja itu nomor 4 ya. Terus juga ada Go Mobile, ada Laku-Laku, ada Sakuku, ada DokuPay, ada Paytrend ya, yang punya Yusuf Mansur. Itu ada nomor 9 di tahun 2019, tapi sekarang di tahun 2020 dia turun nilainya. Ini berdasarkan ini ya, berdasarkan jumlah user yang memakainya. Jadi peringkat ini diperingkat oleh Singapore Fintech News ID berdasarkan jumlah user yang memakainya, jumlah orang yang menggunakannya gitu ya. Orang yang menggunakannya. Jadi semua dana yang masuk ke dalam e-wallet ini dikapitalisasi oleh perusahaannya dan digunakan untuk investasi lagi yang lainnya gitu kan. Makanya mereka berani promo gitu kan, bikin promo, wah nanti kalau kamu ubah dana kamu ke dalam GoPay, ke dalam OVO akan dapat fasilitas diskon. Misalnya kalau GoPay dia punya produk jasa Gosen atau Gojek gitu kan, dia akan dapat promo Gojek, Gosen gitu kan. Dan kalau kayak Shopee kan dia belum cukup besar kalau untuk kategori e-walletnya, dia belum masuk di sini. Dia juga akan dapat promo untuk promo ongkir misalnya kan gitu kan. Kayak kalau teman-teman lihat kan banyak tuh, kalau kita tawaran ya, kalau kita mau mengubah transaksi kita dalam bentuk digital, kita akan dapat banyak promo. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka akan menggunakan, kalau kita ibaratnya jadi kayak kita nabung gitu, kita nabung ke perusahaan penerbit itu. Jadi kalau kita nabung ke sana, uang yang terkumpul itu kan misalnya saya punya uang 100.000 gitu kan, saya konversikan ke dalam GoPay gitu kan, 100.000. Nah bayangkan di Indonesia ini ada sekitar 250 juta orang. Karena 100 juta orang aja yang mengubah uangnya dari 100.000 menjadi 100.000 rupiah menjadi 100.000 GoPay gitu kan. Artinya uang yang masuk ke Gojek itu bisa 100.000 dikali 100 juta berapa itu. Banyak lah angkanya, nolnya banyak tuh, saya malas ngitungnya. Ya kita triliunan lah gitu kan. Dan itu akan menjadi modal untuk Gojek untuk menginvestasikan itu ke tempat yang lain. Bayangkan kalau dia taruh dalam deposito perbankan aja itu udah berapa itu dia balik modalnya, banyak sekali ya. Jadi seperti itu. Ya. Itu baru deposito yang cukup ini ya, yang cukup cepat mengambil dananya. Bagaimana kalau dia masuk ke dalam pasar modal atau tempat lainnya, itu juga lebih banyak lagi dana yang masuk. Makanya mereka berani ngasih promo. Oke, selanjutnya ada namanya ini e-wallet ya. Selanjutnya ada namanya e-money. Nah, ini bedanya e-money sama e-wallet. E-money itu adalah uang elektronik yang alat pembayarannya memiliki nilai uang yang tersimpan secara elektronik dalam suatu chip. Jadi
Kalau e-wallet basisnya adalah server, kalau e-money basisnya adalah chip. Jadi kalau teman-teman di Jakarta nih, umum sekali di Jawa ya, saya dulu punya banyak ini. Ini bentuknya kartu. Kita masuk ke tol gitu kan, bayar pakai kartu. Jadi kalau kartunya hilang berarti kita nggak bisa masuk tol. Jadi sama kayak uang biasa ya. Cuman dia dikonversikan dalam bentuk kartu. Kalau kartunya hilang, udah hilang uang kita gitu kan. Hilang uang kita. Beda sama ATM ya. ATM itu dia ada di kartu chipnya, cuman dia ada uangnya di server, di tabungan ya, seperti itu ya. Itu bedanya ya. Tapi kalau e-money ini dia benar-benar dia uangnya yang benar-benar di chip itu aja. Ya. Kita top up. Jadi ketika kita beli e-money ini, kita pertama kali misalnya kalau lagi promo dulu pernah saya beli di komuter lain ya di Jakarta itu saya beli harganya 50.000 dapat 50.000 nilainya gitu kan, pas lagi promo itu awal-awal. Tapi ketika sudah sekarang itu kita nggak bisa beli situ, kita harus beli kartunya dulu. Kalau sekarang tuh beli kartunya paling sekitar harganya 20.000. Beli kartunya 20, kita misalnya kita bayar 50.000, maka kita akan dapat e-money sebesar 30.000 plus kartu yang harus biaya untuk buat kartu sebesar 20.000. Saldonya depositnya tinggal 30.000 seperti itu. Ini banyak macam-macamnya, bisa digunakan untuk bayar tol, bisa digunakan untuk apa ya, untuk bayar komuter lain, transportasi gitu kan. Ya banyak ini. Ya. Ada bentuk fisiknya ya kalau iman itu. Kalau tadi kan dia pakai QR code aja, kalau yang e-wallet, kalau ini dia ada bentuk fisiknya berbasis chip dan tidak memerlukan registrasi. Jadi orang nggak perlu registrasi tuh, dia asal punya kartu, dia artinya dia punya e-money. Artinya kalau kartunya udah pindah tangan itu yang meganglah yang akan bisa menggunakan kartu itu. Ya sama kayak uang biasa ya. Uang kita jatuh misalkan diambil orang, ya udah uang kita jadi bisa dipakai orang gitu kan. Registrasi sama nih, kalau kartu kita jatuh orang lainnya pakai ya dia bisa pakai karena nggak ada registrasi gitu. Nggak ada registrasi. Dan menurut peraturan Bank Indonesia, jadi top up maksimal untuk e-money itu adalah 2 juta. Jadi ada batas nilai maksimalnya ya. Di dalam kartu tersebut itu maksimal 2 juta. Layaknya uang kertas, bila hilang maka nilainya juga akan hilang. Ya. Nah, ini ada perbedaan yang sudah ada ikonografik ya dari katadata.com. Dia itu ada perbedaan antara uang elektronik sama dompet digital. Uang elektronik ini adalah e-money ya. Kalau dompet digital adalah e-wallet. Jadi kalau dompet digital itu ada yang disimpan tuh bukan hanya dana, tapi juga data. Data siapa? Data teman-teman. Nah, data kita semua ya. Data registrasi kita. Ya. Nama kita segala macam ya. Ya bisa dibaca di situ ya, bisa dibaca di situ. Jadi batas transaksi bulan 20 juta, tidak ada batasan, keuangan telekomunikasi, izin, upload 300.000 ya. Ya itu silakan dibaca sendiri ya. Itu ada beberapa perbedaan ya antara e-wallet sama e-money. Selanjutnya, nah kalau kita bandingkan antara cryptocurrency yang tadi kita bahas di awal ya, sama digital currency yang kita bahas di akhir yaitu e-money dan e-wallet, ada perbedaannya. Contohnya kalau kayak apa ya, kalau cryptocurrency contohnya kayak Bitcoin ya, tadi Litecoin. Tapi kalau tradisional digital currency itu termasuk adalah uang di m-banking ya, uang dalam mobile banking kita itu juga masuk dalam digital currency ya. Saldo pulsa, mata uang dalam game itu adalah juga termasuk digital currency yang biasa kita pakai ya. Saya nggak terlalu banyak main game, jadi saya nggak tahu tuh mata uang dalam game itu seperti apa ya. Mungkin hanya bisa ditransaksikan sama pengguna game ya, sama pengguna game ya. Saya lihat juga kemarin tuh ada tuh yang menjual mata uang game itu ya, tapi saya kurang paham jadi saya tidak bahas ini. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham di situ ya. Sistemnya desentralisasi. Nah ini ya, kalau cryptocurrency itu desentralisasi. Jadi tidak decentralized, tidak dimonopoli oleh satu perusahaan ya. Tapi kalau digital currency itu ada negaranya. Nah, ada kalau m-banking berarti tetap ya, bahwa tetap di negara ya. Mobile banking itu tetap diatur negara. Ada pengawasnya OJK. Ada pencetaknya yaitu Bank Indonesia ya. Dan Bank Indonesia juga memberi izin bahasanya itu kepada GoPay, kepada Danaku untuk bisa menerbitkan itu. Jadi izinnya tetap ke Bank Indonesia, terpusat ya. Ya.
Jadi semuanya terpusat kalau digital currency itu. Kalau saldo dompet digital juga sama, itu kan mereka izinnya semuanya ke Bank Indonesia gitu kan. Kalau mata uang dalam game mungkin kita nggak tahu, itu basisnya perusahaan ya. Kecepatan transfer kalau antar negara itu, kalau cryptocurrency sangat cepat ya, di bawah 10 menit ke seluruh dunia, cepat sekali. Tapi kalau digital currency itu kalau dalam negeri itu butuh cepat ya, kita transaksi, kita beli di Shopee misalnya, cepat banget itu transfernya. Tapi kalau antar negara itu sangat butuh waktu agak lama ya, bisa 3 hari kerja gitu kan, dan itu ada biayanya cukup besar. Saya pernah kemarin transfer dana ke luar negeri itu hampir biayanya itu sekitar $50 ya, banyak juga $50 itu ya. Waktu service itu lebih lama, dia karena sistem yang bekerja nggak ada orang di situ, dia bisa 24 jam nonstop ya. Cuman kalau dari tingkat kestabilan, cryptocurrency sangat nggak stabil ya, nilainya sangat nggak stabil, banyak orang yang rugi di sini ya. Nah, karena melihat keuntungan tadi, tapi gara-gara itu dia banyak yang rugi ya. Tapi kalau digital currency itu cenderung nilainya lebih stabil, cenderung ya, jadi tidak benar-benar stabil, tapi cenderung stabil. Untuk transfer tidak ada limitasi ya, indeks pengguna. Jadi kalau kayak cryptocurrency itu anonim ya, benar-benar komputer. Tapi kalau digital currency itu emang ada orangnya, ada identitasnya. Nah, yang ini yang menjadi keunggulan cryptocurrency juga, dia nggak bisa dibekukan, nggak bisa disita. Misalnya ada kasus tertentu, dia nggak bisa disita. Dana dia, akun dia itu nggak bisa dibekukan ya. Nah, tapi kalau kita punya uang di bank, di dompet digital, itu kalau misalnya ada kasus tertentu, kasus money laundering, korupsi atau apalah gitu ya, itu punya potensi untuk dibekukan pihak keamanan seperti itu ya. Tapi cryptocurrency juga masih perdebatan di kalangan dunia, jadi penerimaan publik masih rendah ya. Legalitasnya itu ada yang melegalkan, ada yang enggak. Kalau kita lihat di negara muslim rata-rata tidak melegalkan ya, rata-rata tidak melegalkan ya. Ada yang membolehkan tapi tidak melegalkan gitu ya. Tidak berani untuk melegalkan seperti itu. Oke. Selanjutnya, ini kemarin kita bahas ya, ada namanya GNNT. GNNT ini adalah gerakan dari Bank Indonesia yang kepanjangannya adalah Gerakan Nasional Non Tunai ya. Karena awalnya motivasi ini Bank Indonesia melihat tuh hampir 50% masyarakat Indonesia ini unbanked, artinya belum tersentuh sama perbankan ya, 50% ya. Ini banyak ya. Ini banyak ternyata masyarakat Indonesia ini yang belum melek bank gitu kan, yang belum nabung di bank. Mungkin teman-teman salah satunya ya, yang di daerah mungkin ada tetangganya gitu kan yang belum punya akun di bank, dia hanya punya uang cash di rumah. Ternyata itu angkanya sampai 50% Indonesia, artinya itu sangat banyak sekali ya. Jadi dia mencanangkan gerakan nasional non tunai untuk bisa mempromosikan ini perbankan di seluruh Nusantara gitu kan. Jadi juga semangatnya adalah untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar, dan pada akhirnya akan mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien. Jadi kita akan lihat dia ini emang secara, kalau kita lihat transaksi digital ini akan meningkatkan jumlah transaksi. Orang lebih mudah, lebih cepat bertransaksi. Artinya kalau kita lihat kembali ke pembahasan sebelumnya, ada namanya velocity of money. Uang akan berputar lebih cepat. Artinya transfer kekayaan, wealth transfer itu akan lebih cepat ke seluruh masyarakat. Jadi kalau kita lihat di Cina, di Cina itu sekarang kan menjadi selalu negara adidaya ya. Padahal dulu beberapa tahun yang lalu itu mereka sangat miskin. Salah satu faktornya adalah terkait mereka sangat kuat dalam transaksi digital. Itu yang menyebabkan transfer of wealth, transfer kekayaan itu sangat cepat sekali ya. Kalau kita lihat kemarin kan di velocity of money itu 10.000 rupiah itu kalau digunakan untuk 5 orang bisa jadi 50.000 rupiah nilainya gitu kan. Sama kayak ini, apalagi kalau dia pakai digital lebih cepat gitu kan, otomatis transfer kekayaannya akan lebih cepat seperti itu. Pada dasar hukum bisa teman-teman lihat di situ ya, ada beberapa dasar hukum yang sudah
Di antaranya ada Inpres, Presiden, ada peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Ya, selama ini GNN ini banyak bergerak di lingkungan Pemda ya. Jadi pegawai sekarang tuh harus ditransfer uangnya, nggak boleh lagi dikasih cash. Ya, tapi saya di UI ini masih dikasih cash ya. Nggak ngerti saya. Terus di Kemendagri, Kemenhub, Kemensos dan lain-lain itu bantuan sosial tuh harus juga digital ya. Kemenhub juga transaksi di bagian transportasi itu juga harus digital. Itu adalah bagian dari kerjasama dari Bank Indonesia dengan beberapa kementerian terkait agar gerakan sosialisasi GNNT ini bisa berjalan. Nah, advantage-nya apa? Advantage-nya adalah keunggulannya ya. Keunggulannya adalah mengurangi risiko transaksi tunai. Yang kedua, ekosistem cashless society diaplikasikan dengan teknologi digital dan mudah mentransfer legalitas transaksinya. Cuman dia juga ada apa ya, transaksi digital ini baik cryptocurrency semuanya itu ada beberapa kekurangan. Di antaranya adalah kejahatan cyber. Jadi kalau saya ingat dulu belajar komputer itu makin pinter suatu sistem itu makin pinter juga yang ngehacknya. Jadi makin pintar sistem itu dibuat, yang ngehacknya juga akan lebih pintar lagi seperti itu. Dan terus berkembang seperti itu ya. Sistem error ya. Yang kedua sistem error, skimming ATM, ada biaya transaksi. Jadi kalau tunai kan kita nggak ada biaya transaksi ya. Kalau kita beli barang di tempat ini secara tunai itu nggak ada biaya transaksi. Tapi kalau kita transfer online itu ada biaya transaksi, pasti ada ya. Nah, antar bank ada biaya transaksi. Ya. Sistem error ini pernah terjadi di Bank Mandiri ya. Jadi banyak orang yang nilai ATM-nya bertukar-tukar itu lihat di tahun itu Mandiri error, bagaimana nasib nasabah yang akan ingin diblokir. Jadi bahkan ada yang sampai terblokir sendiri. Seperti ya. Nah, itu salah satu disadvantage-nya dari cyber ini ya. Dan ini juga yang menjadi alasan kenapa banyak masyarakat Indonesia itu belum menggunakan transaksi perbankan. Nah, sekarang bagaimana digital currency from Islamic perspective? Jadi bagaimana Islam memandang digital currency? Kita akan satu persatu terkait cryptocurrency dulu. Ini ada berapa? Ada 4 ya. Sebenarnya banyak, cuman ya cukup 4 dulu lah ya. Ini kan kalau kita bikin riset mungkin kita akan sampaikan lebih banyak. Salah satu ada penelitian yang dipublikasikan di Bank Indonesia yaitu Ahmad Kamil Midin Mera. Ini salah satu researcher dari Malaysia nggak salah ya. Dia berpendapat Bitcoin itu tidak sesuai syariah karena tidak di backup aset real, tidak ada aset realnya dan tidak memiliki nilai intrinsik sebagaimana kalau emas kan ada nilainya ya. Dan ada potensi maisa judi karena kita lihat fluktuasinya tadi sangat naik turun ya, yang awalnya cuma 10 rupiah menjadi 15 juta gitu kan. Tapi nanti turun lagi menjadi 100 juta. Jadi itu cepat sekali, itu apa ya, fluktuasinya sangat tinggi ya. Dan goror ya, goror itu artinya nggak jelas kan, nilainya berfluktuasi. Bitcoin dianggap bukan dianggap fiat money atau real money, tapi ia menyarankan kripto ini kalau mau diterima dia harus di backup oleh emas ya. Karena semangatnya bagus tadi ya, semangatnya bagus, dia pengen tidak ada batasan antar negara dan tidak ada yang mengatur sistem keuangan ini ya. Jadi kalau saya lihat ada juga yang mengatur, Satoshi Nakamoto itu dia mengatur limitnya gitu kan, 21 juta gitu kan. Sepertinya yang kedua dari lembaga Fatwa Darul Ifta di Al-Azhar Mesir, mereka merilis hasil kajian bahwa mata uang kripto Bitcoin ini haram secara syariat. Status haram ini menurut Darul Ifta muncul karena ada unsur goror sama ya. Jadi kalau kita istilahkan, kalau kita teruskan, goror itu ada keraguan di dalamnya, ada spekulasi, ada ketidakjelasan yang mengarah kepada merugikan salah satu pihak ya. Jadi kalau ada orang yang beli, ternyata dia beli di saat mahal, ketika dia mau jual ternyata nilainya udah turun, kan ada yang rugi di situ ya. Tapi kalau di Bitcoin ini sudah bisa ditransaksikan ya. Ada beberapa perusahaan seperti WordPress dan Microsoft itu sudah menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia itu menjelaskan Bitcoin ada dua hukum terpisah, yaitu mubah dan haram. Nah, ini MUI kita cirinya seperti itu. Dia nggak apa ya, biasanya dia tuh nggak langsung bilang haram gitu, nggak, ini nggak, dia pasti akan di tengah-tengah gitu, moderat gitu ya.
Hukum mubah diberlakukan jika Bitcoin digunakan hanya sebagai alat tukar bagi dua pihak yang saling menerima. Jadi harus ada saling ridho di antara keduanya, antara dimingkum bahasa Qur'annya. Sementara itu hukumnya haram jika digunakan sebagai investasi. Jadi halal mubah kalau seandainya dia hanya untuk transaksi, dan haram kalau dia untuk niatnya untuk investasi. Itu kalau menurut MUI. Sedangkan menurut Fatwa dan Maison tahun 2020, Bitcoin dilarang berdasarkan dalil. Jadi dia mengambil dalil dari Qawaid Usuliyah di ilmu. Kalau teman-teman ada yang dari pesantren, di buku Mabadi Awaliyah itu ada salah satu Qawaid Usuliyah yang bunyinya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi ini kalau secara ini gampangnya adalah kita harus mengedepankan menghindari kerusakan ketimbang kita mengambil maslahah gitu. Gampangnya gini. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi. Ada orang ketika ada makanan disajikan ke kita gitu kan. Makanan udah disajikan, kita lagi duduk, sudah ada makanan disajikan, udah siap makanannya. Tiba-tiba azan gitu kan. Tiba-tiba azan, apa yang kita lakukan? Apakah kita makan dulu apa sholat dulu? Ternyata yang dianjurkan oleh Rasulullah kita makan dulu. Kenapa? Coba teman-teman pikirkan. Lebih baik makan mikirin sholat atau sholat mikirin makan. Nah, jadi walaupun sholat tepat waktu itu adalah masolih, ya, tapi kalau kita dulukan sholat, kita akan rusak gitu. Kalau kita akan malah mikirin makan, jadi sholatnya malah nggak khusyuk. Ya. Hal yang lain misalnya, teman-teman biasa datang ke kampus tepat waktu gitu kan. Ada dosen pembimbing disuruh datang kampus nih mau bimbingan skripsi gitu kan. Suruh datang sama dosennya, tiba-tiba orang tuanya sakit gitu kan. Pengen dibuatin masakan kesukaannya dulu misalnya gitu. Nah, ada orang yang ini harus diutamakan karena ini adalah darul mafasid. Kalau seandainya kita nggak ngasih makan, orang tua kita akan sakit gitu kan. Emang kalau kita ketemu dosen juga bagus, tapi kan harus ada yang diutamakan di antara dua ini. Ya. Nanti intinya di situ. Dan menurut dalil satu zariah. Jadi kalau kita lihat urutan dalil dalam usul fiqh nih, sebenarnya materinya usul fiqh ya. Materi usul fiqh ada namanya, kan sumber hukum dalam Islam itu banyak ya. Ada namanya yang disepakati ulama itu ada 4, ada Quran, hadis, qiyas, ijma. Yang tidak disepakati ulama itu ada banyak ya. Turunannya ada maslalah musalah, ada sadu zariah, ada kholos sahabi gitu kan, macam-macam. Sadu zariah itu adalah menutup pintu kerusakan. Sad itu menutup ya, zariah. Jadi menutup pintu yang mengarah kepada kerusakan ya. Misalnya gini, kita tahu di pasar itu, di jalan itu yang akan kita lihat itu banyak preman di situ. Kalau kita lewat situ ya mungkin kadang kita biasa aja selamat gitu. Kadang juga ada infonya orang yang nggak selamat lewat situ, dipalakin lah segala macam. Satu zariahnya apa? Ya kita menghindari jalan tersebut gitu kan. Atau kita buka situs gitu kan. Ada ya gambar-gambar yang nggak bagus di situs itu. Ya, kita mungkin nggak niat maksiat di situ ya. Tapi tiba-tiba karena pas kita buka timbul keinginan untuk bermaksiat seperti itu. Jadi satu zariahnya ya tidak membuka situs tersebut seperti itu. Nah, itu satu zariah ya. Gampangnya seperti itu. Karena mengandung ketegasan halal goron terjamin oleh negara. Ini menurut Fatalit dan Maison. Nah, kedua tadi udah kita bahas cryptocurrency ya. Yang e-wallet ini cukup panjang juga ternyata ya, 34 menit ya udah. E-wallet itu adalah dompet digital ya. Ini ada berbeda pendapat di kalangan ulama ya. Udah banyak yang membahas terkait e-wallet ini. Jadi perbedaannya itu terkait akad ya. Akad apa sih yang terjadi di e-wallet ini? Ya, ada yang bilang itu akadnya adalah ijarah mausufah bizimmah. Wah, apa itu ijarah mausufah bizimmah? Ibaratnya gini, kita nitip jasa ya. Nah, gini lah gampangnya. Nah, kita nitip uang, kita beli jasa ini. Misalnya kayak Gojek misalkan. Kita bilang sama Mas Gojeknya itu, saya nitip uang dong ke kamu, Mas tukang ojeknya ya. Kita nitip uang ke kamu, nanti kapan saya butuh jasa kamu nanti saya panggil gitu kan. Nah,
saya panggil, tapi saya nggak usah bayar lagi karena saya kan sudah nitip uang ke kamu gitu. Nah itulah beli jasa aja. Tapi ini nggak valid ya. Kenapa? Karena menurut saya dalam e-wallet itu nggak cuman ada jasa aja, tapi banyak juga produk, jual produk ya. Jadi ada ini masuk akal juga. Jadi kalau kita secara kalau orang awam akan melihatnya ini masuk akal. Nah, dia nitip jasa gitu kan. Saya nitip uang saya nitip uang misalnya gini ya, ada orang tua yang biasa nganterin anaknya tiap pagi ke sekolah lewat tukang ojek gitu kan. Dia nitip sama tukang ojek ini, Mas ojek nih saya titipin uang 2 juta nih. Tapi kamu tiap hari nganterin anak saya ya ke sekolah tiap hari selama 1 bulan gitu kan. Tapi dia ibu-ibunya udah bayar di awal gitu, udah bayar di awal. Ya, di akarnya seperti itu namanya ijarah mauzufah bizimmah. Nah, tapi faktanya kan kalau di e-wallet kan kita nggak cuma transaksi jasa ya, ada barang juga gitu kan. Makanya ada yang bilang ini adalah titipan gitu, titipan. Titipan kalau menurut Ibnu Abidin itu dalam fatwanya Ali Irsyad saya baca ini mirip seperti bai'u istijror. Jadi kita ibaratnya ada toko sembako gitu kan. Toko sembako kita nitipin uang di situ. Tiap kali kita butuh barangnya kita ambil gitu. Sama kayak tadi ya, tapi ini dia hanya produk ya. Cuman titipan tuh gini, titipan itu sifatnya itu orang yang menitip barang nggak boleh memakai menggunakan uangnya. Ya, tidak boleh menggunakan uangnya terlebih dahulu. Jadi uangnya nggak boleh digunakan karena ada potensi loss di situ. Ada potensi loss. Jadi kalau kita nitip uang sama orang, terus uang yang kita gunakan itu digunakan untuk investasi atau untuk modal usaha, tiba-tiba uang kita itu hilang gitu kan, kita nggak, ketika kita butuh manfaat dari uang itu kita nggak bisa dapat lagi ya, seperti itu. Jadi banyak yang berdalil ini adalah akadnya wadiah ya, akad wadiah. Cuma sebagian ulama itu tidak bisa menganggap sebagai wadiah. Ada juga menganggap sebagai syorof. Syorof itu adalah menukar. Jadi fiat uang dalam bentuk kertas diubah ke dalam bentuk uang digital. Syaratnya ada syaratnya ya. Syaratnya harus tamasul. Tamasul itu nilainya sama. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Misalnya kita ubah dari 100.000 rupiah ke dompet digital, berarti angkanya harus 100.000 rupiah juga. Nggak boleh jadi 110.000, nggak boleh menjadi 90.000 ya. Kecuali ada biaya administrasi dan segala macam ya. Tapi ini biasanya dia harus sama nilainya, tamasul bahasanya. Nanti kita akan jelaskan di imani ya. Cuman sorof ini kan emang di awal aja, transaksinya di awal dia ubah ke digital. Tapi ketika sudah di apa tuh di dalam penerbit, uang itu kan digunakan kembali ya. Kalau tadi saya lihat, makanya mereka bisa ngasih promo diskon seperti itu karena mereka menggunakan uang itu kembali ya. Nah, pendapat yang paling tepat menurut saya itu adalah qard ya, dia pinjaman. Jadi sama kayak kita nabung uang di bank. Teman-teman nabung uang di bank, faktanya itu kalian minjemin uang ke bank. Jadi bank itu adalah lembaga yang nggak punya apa-apa awalnya itu ya. Faktanya kalian itu minjemin uang ke bank ya. Dan bank akan mengembalikan dana kalian dengan bunga juga kan, kalau di bank konvensional. Namun jadi faktanya memang bank itu minjem uang ke kalian. Cuma bedanya apa? Kita minjemin uang ke bank dengan bunga yang kecil, sedangkan bank ngasih pinjaman ke kita dengan bunga yang besar. Nah, itu liciknya bank. Ya kan? Jadi kita ngasih uang ke bank secara sukarela dan dikatakan sebagai menabung gitu kan. Sedangkan nanti saat kita minjem itu bunganya dibesarin. Karena mereka harus ada selisih keuntungan antara bunga yang dikasih ke nasabah yang minjam dengan bunga yang dikasih ke nasabah yang nyimpen. Itu harus ada selisih, keuntungan mereka dari situ ya. Sama, ini akadnya adalah qard. Ini sebagai ulama, kenapa banyak yang mengharamkan ini, karena sebagian ulama berpendapat bahwa sesungguhnya qard itu kalau kita ngasih uang, kalau kita konversikan ke dalam bentuk e-wallet, baik itu GoPay, OVO, segala macam, itu uang itu pasti akan digunakan oleh perusahaan itu ke baik investasi lainnya. Makanya mereka bisa nawarkan promo. Dan yang menjadi haram adalah sebenarnya, poin haramnya adalah ketika kita ngambil promo tersebut. Karena definisi riba itu adalah secara definisi dalam kitab Bulughul Maram itu kullu qardin jarra manfaatin fa huwa riba.
setiap pinjaman yang memberi keuntungan kepada orang yang ngasih pinjaman itu adalah riba. Jadi artinya gini, bahasanya kan kita kan ngasih pinjaman nih ke penerbit, yaitu GoPay, Doku, segala macam, OVO kan. Dan kita dapat manfaat. Manfaatnya apa? Diskon. Nah, diskon itu yang dianggap sebagai riba. Tapi kalau kita bisa nggak mengambil manfaat itu, berarti kita nggak terkena riba tersebut. Ya. Kalau menurut fatwa MUI, dana yang ditransfer ke dalam penerbit-penerbit seperti GoPay, OVO, DokuPay segala macam itu bisa dikatakan halal kalau seandainya mereka uang itu dimasukkan ke dalam bank syariah gitu kan, bank syariah, dan untuk peruntukan yang halal. Tapi kita kan tahu ya, nggak mungkin mereka masukin ke bank syariah semua, pasti nggak mungkin. Saya tahu paling nggak mungkin, pasti diturunkan ke banyak bank ya, bahkan ke pasar modal seperti itu. Dan kita nggak tahu uang yang kita deposit ke dalam dompet-dompet digital itu diperuntukkan untuk yang halal atau yang haram ya. Di sini ya, kita lihat di sini. Jadi yang kedua untuk yang halal. Jadi investasi yang dilakukan oleh penerbit itu harus dipastikan halal. Kita nggak tahu kita depositkan uang kita ke GoPay, ternyata GoPay investasi di rokok misalkan, ya kita nggak wallahu alam kan, kita nggak tahu ya. Nah, cashback atau diskon yang poin ketiga yang tadi saya bahas ini nggak boleh diperjanjikan oleh penerbit kepada konsumen saat transaksi. Jadi kalau diperjanjikan di awal ini sudah riba namanya ya. Riba fadl, bukan riba fadl, ini riba nasiah ya, riba nasiah. Riba fadl itu sorop ya. Kalau sorop itu biasanya lebih dekat kepada riba fadl kalau dia salah transaksinya. Ini riba nasiah ya. Dan nilai uangnya yang keempat lah nggak boleh hilang ya. Nggak boleh sampai nilai kita itu kan ini basisnya server ya. Tiba-tiba servernya rusak, nah tiba-tiba hilang, nah itu nggak boleh itu. Harus ada nilainya. Jadi ini sangat risk ya, sangat risk. Mungkin ya sekarang mungkin hackernya lagi nggak banyak kerjaan gitu kan. Ini bisa saja ini bisa hilang ya. Di uangnya nggak boleh hilang. Jadi di MUI misalkan nilai uangnya nggak boleh hilang ya. Makanya ada PIN gitu kan. Dan kalau saya perhatikan rata-rata ulama yang bolehkan e-wallet ini adalah dengan alasan masalah musalah dan doruriyah ya. Alasan darurat karena belum ada yang benar-benar syar'i gitu kan e-walletnya ini. Cuma ada ulama lain yang berpendapat doruriyah itu adalah kalau seandainya kalau kita nggak lakukan itu kita akan mati gitu kan. Itu dianggap darurat, baru dianggap darurat. Jadi definisi darurat itu beda-beda masing-masing ulama ya. Dia yang pendapat kalau darurat tuh kalau kita nggak pakai kita akan mati gitu kan. Artinya kalau kita nggak pakai GoPay kan kita masih hidup ya sebenarnya. Mereka mendapat seperti itu ya. Kalau masalah mungkin bisa meningkatkan ya. Emang secara ekonomi makro itu banyak sekali banyak sekali keunggulannya. Dia bisa meningkatkan transfer kesejahteraan segala macam gitu ya. Nah, cuma walau alam. Ini ada beberapa pendapat yang mengharamkan itu kan. Otomatis kalau ada yang mengharamkan berarti ada sesuatu yang tidak baik di situ. Oke, selanjutnya imani. Kalau imani sama ya, sama kayak e-wallet ini ya definisinya, karena saya lihat tuh di fatwanya itu nggak membedakan antara e-wallet sama imani. Jadi kalau imani, kalau dia hanya ditukar ke dalam bentuk chip ya, artinya dia akadnya sorof ya. Dia menukar uang kertas dan uang elektronik dengan nilai yang sama, tamasul, tidak boleh lebih atau kurang. Jadi jumlahnya harus tunai, dibayar tunai, satu majelis, jumlahnya sama, tidak boleh ada khiyar syarat dan tidak boleh ditangguhkan. Jadi kita nggak boleh menangguhkan ya. Kita udah dapat kartunya, bayarnya besok, kita nggak boleh gitu ya. Kita harusnya dalam satu majelis, satu waktu gitu. Itu imani. Juga ada yang bilang itu sebagai titipan yang nilai tak boleh hilang ya. Jadi ada juga menganggap karena gini ya, imani itu kan bukan mata uang baru. Dia sama rupiahnya. Dia rupiah, kalau dia basisnya dolar atau dolar gitu. Jadi dia uang yang dititipkan ke dalam chip gitu ya. Kalau chipnya rusak berarti hilang uangnya itu ya. Atau misalnya kerendam air gitu kan, chipnya rusak gitu ya. Makanya ada yang bilang ini hanya titipan ya, titipan. Karena dia bukan mata uang yang baru. Kalau sorof kan misalnya dia seperti mata uang baru gitu kan. Kalau sorof itu dia seperti mata uang yang baru ya. Wallahu alam ya.
secara ini tidak ada sesuatu yang mengharamkannya ya. Jadi kalau kita kembali ke dasar kaidah usuliyah ya, al aslu fil muamalah al ibah illa madalatul ala tahrimiha. Jadi setiap transaksi dalam muamalah itu dasarnya adalah boleh, halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Beda sama ibadah. Ibadah itu semuanya haram ya, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Jadi dasar ibadah itu adalah perintah. Tidak ada perintahnya berarti haram. Kalau muamalah dasarnya adalah aku kan suka kalian, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya, seperti itu. Nah, ini beberapa mapping ya daripada e-commerce platform di Indonesia. Dia ada banyak sekali. Ini teman-teman harus kenal ya. B2B ini artinya business to business. Jadi ada perusahaan yang hanya transaksi antara bisnis. Ini kalau kita lihat perusahaannya Mois ya, Brizi ya, itu adalah business to business dari perusahaan ke perusahaan. Ada juga marketplace yang C2C, C2C ini bacanya C2C ya, 2 ya. Jadi ini harus paham ya anak ekonomi ya. C2C itu adalah customer to customer ya. Jadi dia seperti Bukalapak, Shopee itu customer to customer, yang jualan customer, yang beli juga customer ya. Ya kan teman-teman bisa jadi penjual, bisa beli di situ, Tokopedia gitu ya, Bukalapak, itu semuanya adalah C2C. Ada juga yang sifatnya B2C ya, business to customer. Contohnya kayak Lazada. Lazada itu kan kita nggak bisa jualan di Lazada ya. Jadi Lazada itu seperti mall. Lazada, Blibli, mataharimall.com. Nah, itu semuanya adalah business to customer. Jadi mereka semacam ada mall online dan kita beli sana ya. Jadi kita nggak bisa jualan di sana ya. Itu lebih banyak ya. Yang mainstream ada Blibli ya, ada Lazada, Elevenia, Sobriko, banyak sekali nih. Koyo sama JDID ya, sama JDID ya. Ya. JDID terus banyaklah di sini ya, bisa dibaca sendiri. Ini e-commerce platform banyak sekali. Ada juga yang market research seperti Nielsen ya. Nielsen itu yang cukup terkenal ya, di mereka yang biasa merating tayangan TV itu, rating sama Nielsen biasanya itu. Tayangan ini banyak penontonnya apa enggak, itu yang merating Nielsen biasanya. Nih di sini di market research ya. Nih Nielsen. Ada juga consulting, enabler ini banyak sekali, ada yang software, circle, ada yang basisnya marketing seperti Google ya, Google Ads. Ada juga yang basisnya adalah payment gateway ya, payment gateway ya. Seperti FacePay ya. Kalau teman-teman ada yang pakai kalau biasanya yang jualan pulsa, jualan token listrik ini itu basisnya adalah payment ya. Payment ini basisnya adalah payment. Dia menginstal ini di HP-nya ya, masuk GoPay dan Grab ya. Terus ada logistik ya, ada Indah Kargo ya, ada Ninja, Tiki, segala macam ya. Itu adalah basis-basis e-commerce di Indonesia ya. Kalau kita lihat transaksi non tunai ini secara tahun terus makin lama makin berkembang ya. Di tahun 2018 itu puncaknya itu ada perubahan pola transaksi di Indonesia. Kita lihat di sini. Jadi di Indonesia ini dari dulu tuh penggunaan kartu kredit itu sangat kecil ya, kredit. Kartu kredit itu cuma tahun 2014 250, bahkan di tahun 2018 terus nilainya semakin turun, cuma nilainya juga masih stabil ya di angka 330 ya. Jadi orang lebih suka pakai yang debit itu yang biru ini ya, yang biru muda, debit ya. Nah mulai tahun 2015 ini mulai angka uang digital itu semakin banyak ya, melebihi debit. Jadi mulai tahun 2015 itu orang lebih banyak menggunakan transaksi digital ketimbang transaksi menggunakan ATM ya, ATM debit ya, ATM debit seperti ini. Debit itu yang kartu debit biasanya yang kalian teman-teman pakai punya ATM, transaksi transfer gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ternyata uang elektronik yang tadi banyak itu yang kita bahas di awal itu ternyata di tahun 2018 tuh angkanya sampai 2.900 juta. Itu berapa? Sekitar 2 triliun ya. Terus nilai transaksinya di tahun 2018 jauh melebihi angka yang transaksi debit ya. Seperti itu. Kalau kita lihat lebih dalam, ternyata di situ tuh kalau yang
Ada yang menggunakan branch banking ya, kita lihat di sini. Ada yang menggunakan ATM sangat kecil ya, cuma 2.300. Internet banking lebih besar ketimbang ATM. Jadi orang lebih banyak pakai internet banking ya. Nah, kalau kita lihat di ininya, di angkanya seperti ini. Mobile banking lebih tinggi ya. Tahun ini semakin tinggi. Dia awalnya rendah, di tahun ini semakin tinggi nilainya ya. 15% ya. Orang lebih banyak cenderung menggunakan mobile banking ya, yang biru ini ya. Ketimbang internet, ketimbang ATM. Jadi penggunaan ATM itu masih di bawah internet ya di tahun 2020. Nah, bagaimana hubungan digital currency dan makroekonomi? Mungkin teman-teman udah sebagian udah ada yang riset ya. Saya juga nimbrung lah bahasanya gitu kan. Menurut Schneider et al. Itu secara simultan memang akan melakukan inflasi ya. Vitalisi dan Utama juga dapat menyebutkan bahwasanya dapat menurunkan inflasi karena mengurangi jumlah uang beredar. Jadi logikanya adalah jumlah uang beredar secara fisik di masyarakat tuh tidak terlalu banyak ya. Makanya Bank Indonesia juga mendukung non tunai ini karena kita nggak megang uang cash ya, nggak megang uang cash. Uang hanya di antara perputarannya di bank aja gitu kan. Kalau dia kita pakai mobile banking atau internet banking, nanti uangnya hanya berputar di kalangan bank, dari bank ke bank. Kita sama sekali nggak megang fisik. Indikatornya adalah kalau menurut Italesi, 1% transaksi digital akan dapat menurunkan 1,53% indeks harga konsumen. Kita lihat sekarang kalau kita beli online itu kan harga cenderung lebih murah ya ketimbang kita beli secara langsung gitu. Makanya orang lebih cenderung suka beli online ya. Karena pilihan harganya juga banyak gitu kan. Ada yang lebih murah gitu kan. Walaupun kita nggak tahu tuh barangnya asli apa enggak gitu kan. Ya, intinya seperti itu. Harga beli di online, kalian saya yakin kalian juga merasakan itu biasanya lebih murah daripada kita beli secara offline ya. Tapi tidak semua barang ya. Tapi menurut Fatmawati tidak terlalu pengaruh signifikan terhadap inflasi. Nah, lalu dijelaskan oleh Dianari, ternyata transaksi digital itu pengaruh pada peningkatan intensitas kegiatan ekonomi. Jadi orang lebih banyak bertransaksi ketika menggunakan platform digital. Berpengaruh signifikan kalau dia dalam konteks jangka panjang. Tapi kalau dalam konteks jangka pendek mungkin tidak terlalu pengaruh seperti itu. Ya, ini menjawab Fatmawati tadi ya. Ada beberapa dampak positif diantaranya bisa dibahas sendiri, ada positif money, meningkatkan pangsa pasar, menurunkan biaya operasional itu kan, kita dulu nggak harus nyewa toko gitu kan, dan juga ada jangkauannya lebih jauh, lebih luas ya, jangkauan globalnya, dapat meningkatkan customer loyalty kalau seandainya kita ada testimoni dari itu kan. Misalnya kalau di marketplace itu ada testimoni dari setiap kita jualan tuh harus ada feedback dari customernya. Itu akan menambah, kalau feedbacknya bagus itu akan menambahkan loyalty. Jadi supply management, ada waktu produksi, waktu lebih pendek dan segala macam ya. Dampak negatifnya ya kurang lebih sama kayak tadi ya. Ya ada kecurangan ya, ada pencurian informasi karena data kita kan harus kita taruh di, harus terregister di dunia maya gitu kan. Kalau seandainya ada gangguan layanan, misalnya ada sistem yang error, itu akan menghilangkan kesempatan kita untuk mendapatkan konsumen ya. Dan lain-lain sebagainya. Silakan bisa dibaca sendiri ya. Nah, ketika pandemi ini ternyata ada perusahaan digital, memang sebagian besar itu mereka bisa berpengaruh ya, bisa lebih banyak transaksinya ketika pandemi ini. Cuma ada beberapa yang nggak bisa bertahan. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi perusahaan digital ini ketika promo itu banyak yang menggunakan sistem CAC, Customer Acquisition Cost. Jadi mereka bakar uang. Jadi dia marketing dulu, promo dulu, agar orang tuh mau beralih ke dia gitu kan, agar mau beli barang di dia. Tiba-tiba pandemi gitu kan. Tiba-tiba pandemi, akhirnya banyak perusahaan yang tutup. Kita lihat di sini, karena mereka nggak bisa balikin modalnya. Kan mereka awalnya promo ya. Kalau kita ingat dulu ada perusahaan namanya Airi ya. Iya ingat ya, Airi. Airi, Traveloka, itu sekarang udah hilang namanya tuh ya. Karena di sini karena kita lihat di sektor pariwisata itu paling banyak terimbas ya. Bahkan Airi udah tutup gitu ya. Tutup ternyata itu ya. Saya dulu waktu zaman-zaman Airi masih awal-awal tuh masih suka pakai Airi ya, karena mereka punya fasilitas Airi Syariah gitu kan. Jadi saya suka nginep di hotel yang ada Airi Syariah ya. Jadi itu bagus itu. Dan enak tempatnya itu. Tapi ketika pandemi ini mereka nggak bisa bertahan. Akhirnya mereka tutup. Ya, tutup. Akhirnya tutup. Dan pariwisata memang sektor yang paling banyak terdampak oleh pandemi.
Dan tapi ternyata ada sektor yang paling bertahan, yaitu sektor pertanian. Ya, jadi teman-teman yang punya lahan itu adalah ya itu secara kodrati ya. Jadi pertanian itu adalah kebutuhan pokok manusia. Mau pandemi nggak pandemi kita tetap butuh makan, gitu ya. Makanya perusahaan seperti iGrow itu perusahaan yang menurut saya paling terkenal di sektor pertanian, perusahaan e-commerce ya. Dia investasi di sektor pertanian. Itu sangat bagus sekarang tuh. Maksudnya itu ya dia tidak berpengaruh sama sekali terhadap pandemi ya. Mungkin ada pengaruhnya cuman nggak terlalu banyak gitu kan. Karena orang tetap butuh makan, orang harus masih ternak ikan, masih lah normal seperti biasa ya. Nah, kayak Bukalapak juga pernah ini ya, mereka mengurangi jumlah karyawannya di sini ya, memotong gaji karyawan ya banyak ya, karena persaingannya ada PHK segala macam, biaya produksi dikurangi ya. Jadi gitu ya. Ya jadi kalau kalian pengen terjun di bidang ini ya perhatikan sektor yang ingin kalian ambil ya. Carilah sektor yang paling kuat bertahannya. Nah, kalau IT, fintech saya lihat tidak terlalu berpengaruh signifikan ya terhadap ini. Ya. Tapi yang sangat berpengaruh itu adalah logistik ya, marketplace ya, pendidikan. Nah, pendidikan dan pariwisata ini yang sangat berpengaruh terhadap pandemi ya. Nah, saya ingin sebagai penutup dari pertemuan kita pada hari ini 1 jam ya, nggak terasa. Ada surat Al-Quran ayat Al-An'am ya 44 yang bunyinya adalah falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Artinya maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka ya, kami bukakan kepada mereka semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Kita bisa tiktokan, kita bisa youtuber, internetan, segala macam itu kan dibuka semua itu sama Allah. Jadi semua hal kan, semua ilmu kan bisa kita buka, hiburan bisa dibuka dari rumah, dari manapun ya, kesenangan ya. Ya, jadi itu kita harus ingat gitu kan, sebagai seorang muslim kita harus ingat kesenangan yang Allah buka ini adalah suatu ujian bagi kita ya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka ya. Dulu orang maksiat zaman dulu harus jauh pergi ya. Harus keluar gitu kan, keluar rumah. Sekarang kita bukan kita ya. Sekarang orang bermaksiat cukup dari rumahnya sendiri bisa gitu ya. Nah, tapi kita harus ingat apa kata Allah di ayat selanjutnya, hatta idza farihu bima utu, sampai mereka bergembira dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka. Mereka gembira, mereka lupa itu kan, lupa terhadap Allah segala macam gitu kan ya, sampai mereka tergantung sama alat itu. Misalnya banyak sekali anak-anak tergantung sama gadget ya dulu. Jadi apa ya, kalau saya lihat zaman saya dulu kuliah itu kita tuh kan masih pakai nelpon SMS ya, cuman kita biasanya punya komitmen gitu ya, janjian sama teman gitu kan, SMS aja, nanti jam 10 kita ketemu di sini ya, itu seolah kita komitmen di jam 10 kita datang. Tapi sama sekarang udah ada WA, udah ada banyak lah sosial media gitu kan, tapi susah sekali menjaga komitmen ya, susah sekali menjaga komitmen itu ya. Udah di WA nggak mau datang gitu kan, yang mau datang tiba-tiba nggak jadi. Itu kan banyak ya, itu banyak di internet gitu kan, ada orang udah beli makanan banyak gitu kan, tiba-tiba temennya nggak jadi datang gitu kan, akhirnya dia nombok gitu kan, kasihan banget itu tuh. Jadi banyak yang terjadi di situ ya. Maka disebutkan hatta idza farihu bima utu, Allah sebutkan sampai mereka senang sama apa yang telah Allah berikan, mereka lupa sama yang Allah perintahkan, lupa sama peringatan Allah, yang mereka sangat tergantung sama gadget itu. Tiba-tiba akhadnahum baghtah, kami ambil, kami siksa. Akhadnahum itu kalau secara bahasa artinya adalah kami ambil kesenangan itu secara tiba-tiba, baghtah, tiba-tiba dan langsung habis gitu kan. Akhadnahum baghtah. Ini ada ceramah dari Ustadz ini saya ada ceramahnya itu cukup bagus ya di Ustadz, dia mengutip ayat ini. Akhadnahum baghtah, tiba-tiba mati lampu. Lagi asing internetan tiba-tiba mati lampu, tiba-tiba sistemnya rusak semuanya. Itu sangat mudah Allah ambil semuanya itu ya, sangat mudah ya. Transaksi digital ini kalau kita lihat emang akan meningkatkan konsumsi, kita akan lebih banyak konsumsi gitu kan, lebih banyak cenderung ke arah duniawi gitu kan. Makanya jangan sampai kita memanfaatkan digital ini hanya untuk sesuatu yang sifatnya duniawi, kita gunakan untuk akhirat, untuk sedekah segala macam.
Jangan sampai kalau sampai kita terlena, Allah akan mengambil apa yang Allah berikan itu secara tiba-tiba, baghtah fa idza hum mublisun. Maka mereka akan terdiam dan berputus asa, gitu kan. Ini adalah peringatan dari Allah ya, ini diambil dari tafsirweb.com ya. Ya, silakan teman-teman, ini akan seolah menjadi penutup di kuliah hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu dan insight ya bagi kita ya. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari ini bebas nilai ya. Kita harus ada Quran dan hadisnya. Demikian kita tutup pertemuan kita dengan lafaz alhamdulillah alhamdulillah amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.